Seorang pria paruh baya bernama Samsul tengah mencari sesuatu di sekitar aliran sungai bersama rekannya. Semak belukar di pinggir sungai disibakan menggunakan tangan dan alat yang dibawanya dari rumah. Di tempat lain, beberapa petugas kepolisian dari Polres Banyuwangi rupanya juga terjun hingga ke dasar sungai untuk mencari sesuatu yang hilang. Dan tak lama kemudian, Samsul memandang sebuah plastik hitam yang tengah mengambang di tepi sungai. Terlihat seperti sampah biasa, lantas ia mencoba untuk menyibakkan plastik itu. Dan muncul dari bawahnya sebuah tengkorak yang menyembul ke atas. Tak ada waktu terkejut baginya, karena benda itu memang yang sedang mereka cari. Sesuatu telah terjadi pada jasad si pemilik tengkorak. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Peristiwa yang menggemparkan Banyuwangi pada tahun 2014 silam. Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi pada siapa saja dan motifnya beraneka ragam. Untuk itu dengarkan kisah ini agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2014, warga Dusun Mantren, Desa Kabat, Kabupaten Banyuwangi digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa kepala dan hanya mengenakan bra berwarna biru serta celana pendek. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan puluhan belatung dan pastinya mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Dari ciri fisiknya, korban dipastikan masih di bawah umur. Petugas kepolisian dari Polres Banyuwangi segera mendatangi TKP bersama tim medis. Karena saat itu kepala korban menghilang, kepolisian dibantu warga setempat bekerja sama mencari benda tersebut. Kuat dugaan jika korban meninggal akibat dibunuh dan kepalanya dipisah untuk mengaburkan identitas. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi untuk diotopsi sekaligus mencari keluarganya. Berita penemuan ini viral di media sosial juga di media televisi hingga terdengar oleh seorang pria bernama Anwar, seorang kakek berusia 59 tahun yang tengah kebingungan mencari cucunya yang menghilang. Kerabat yang lain juga ikut merasa curiga ketika mendengar adanya penemuan jasad tersebut. Meski tak berharap korban adalah keluarga yang mereka cari, Anwar tetap mendatangi Rumah Sakit Belambangan. Sesampainya di sana, meski jasad itu tidak lengkap, Anwar dapat mengenali celana pendek yang biasa dipakai oleh sang cucu. Namun demi memastikan lagi, ia bertanya pada anaknya atau ibu korban terkait bra biru yang dimiliki oleh cucunya. Setelah mendapat konfirmasi dari ibu korban, dapat dipastikan jasad itu adalah Eni Marfuah, cucu yang telah ia cari selama sepekan terakhir. Setelah meyakini jasad itu adalah cucunya, Anwar bersama keluarga lain tak kuasa menahan tangis dan amarah. Tentu gak ada yang menyangka remaja berusia 14 tahun itu harus meninggal dunia dengan cara yang amat tragis. Bahkan memikirkannya saja membuat kita begidik ngeri ya. Modelan manusia gimana sih yang tega memisahkan kepala dari badannya? Eni Marfuah, gadis berusia 14 tahun itu tercatat sebagai pelajar di salah satu MTS yang ada di Banyuwangi, atau setingkat SMP ya. Dalam media berita yang Mia dapatkan, Eni saat itu tinggal bersama kakeknya di Dusun Bodean, Desa Kabat ya, sedangkan kedua orang tua Eni tengah merantau di Bali. Kakeknya itu mengingat terakhir kali melihat Eni pada sepekan lalu ketika ia pamit membeli bakso. Saat itu hari Sabtu malam minggu. Malam yang digandrungi oleh para remaja untuk berkumpul bersama rekan atau mungkin hanya nongkrong di pinggir jalan sambil memetik gitar. Eni meminta uang, lantas pamit membeli bakso sebentar, namun rupanya tak kunjung pulang. Ini membuat keluarga tentu saja khawatir. Anwar mencari ke rumah rekan-rekan cucunya yang mungkin saja keluar bersama gadis itu. Namun tidak ada yang tahu pasti keberadaan Eni. Akhirnya, para tetangga yang mengetahui cucu Anwar menghilang ikut bersama membantu mencari keberadaan remaja manis itu. Hingga hari pun berganti,
Anwar melapor ke kantor polisi, bahkan kedua orang tua Eni juga dihubungi dan diminta untuk segera pulang, agar bersama mencari keberadaan putri mereka. Hingga sepekan telah berlalu, tiba-tiba saja ada laporan penemuan jasad di sekitar sumber air di Dusun Mantren, Desa Kabat. Yang kemudian jasad itu dikonfirmasi sebagai Eni Marfuah, cucunya yang telah sepekan menghilang. Lantas bagaimana tim kepolisian mengungkap pelaku pembunuhan siswi MTS tersebut? Dan bagaimana cara mereka menemukan kepalanya? Penyidik meminta keterangan dari para keluarga hingga teman-teman korban. Bahkan pacarnya juga dipanggil, ya siapa tahu aja ada informasi meski hanya sedikit. Saat itu seluruh anggota kepolisian dibantu teman-teman korban. Juga ada beberapa warga yang mengenal lingkungan tempat tubuh korban ditemukan, berpencar demi menemukan kepala korban. Penyelam pun diterjunkan untuk mencari hingga ke dasar sungai yang terkenal banyak biawaknya. Usaha ini juga dilakukan meski belum pasti ya bahwa pelakunya membuang kepala itu di sana. Pencarian pun akhirnya membuahkan hasil. Seorang warga bernama Samsul, juga teman korban, menemukan tengkorak kepala yang diduga milik dari Eni Marfuah. Lokasi penemuan berjarak sekitar 50 meter dari letak tubuh korban. Seperti yang Mia jelaskan di awal video, Samsul bersama teman korban yang bernama Rido dan Helmi menemukan kepala itu menyembul dari dasar sungai. Sayangnya kondisi kepala Eni sudah tidak utuh. Bagian rambut maupun seluruh kulit dan isi kepalanya hilang. Yang tersisa hanya bagian tengkorak atas, bahkan gigi di tengkorak itu tidak utuh lagi, hanya tersisa 4 gigi saja. Bagian tulang rahang ditemukan beberapa saat kemudian di sekitar lokasi penemuan pertama. Kemudian benda tersebut dibawa ke Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi untuk diotopsi, untuk memastikan bahwa bagian tubuh itu milik almarhumah Eni. Ada dugaan jika kepalanya sengaja dibuang di sana dalam keadaan utuh dan dimakan oleh penghuni sungai. Sebenarnya saat menemukan kepala ini, teman korban yaitu Rido dan Helmi sempat pingsan. Menurut Kasat Reskrim Polres Banyuwangi yaitu AKP Nandu Dianata menyatakan tengkorak itu akan diteliti. Kecurigaan menguat pada kekasih korban yaitu Saiful Hadi, remaja pria berstatus pelajar kelas 11 di salah satu SMK di Banyuwangi. Namun sebelum menangkap dirinya, petugas pertama kali menangkap seorang pria pengangguran bernama Muhammad Rashid. Ia berusia 17 tahun tapi tidak sekolah. Ia ditangkap di jalan saat sedang mengendarai sepeda motor beberapa jam saat tubuh korban ditemukan. Dari keterangan pelaku inilah, ia menyebut bahwa dalam pembunuhan adalah Saiful Hadi. Beruntungnya, pria itu juga berhasil diamankan. Kini keduanya pun digelandang ke Polres Banyuwangi dan diinvestigasi secara mendalam mengenai keterkaitan keduanya. Akhirnya secara perlahan, terbukalah motif dan kronologi pembunuhan Eni Marfuah. Berikut terungkapnya barang bukti. Lantas beginilah ceritanya. Masa remaja yang indah membuat kedua sejoli antara Eni Marfuah dan Saiful Hadi menjalin hubungan asmara. Meskipun masih di bawah umur, keduanya keterlaluan mempresentasikan makna hubungan antara pria dan wanita. Seolah tak sabar menunggu waktunya tiba, mereka kebablasan hingga berhubungan badan. Dan lebih kebablasan lagi ketika Eni telat datang bulan. Entah gimana caranya, gadis remaja di bawah umur itu bisa menutupi kondisi tubuhnya yang berbeda pada keluarganya. Yang jelas, Eni mengaku telat datang bulan dan memastikan dirinya sedang hamil 2 bulan. Hal ini diceritakan pada Saiful Hadi yang membuat keduanya menjadi sangat gusar. Apalagi status keduanya masih sama-sama sekolah. Sang wanita yang gelisah takut dimarahi orang tua. Lagi pula, secara sadar ia nggak mungkin dinikahi oleh Saiful Hadi karena masih di bawah umur. Lantas, ia nekat merencanakan minggat dari rumah. Pernyataan itu diungkap korban secara berulang kali, namun Saiful rupanya enggan. Ia tidak mengiyakan, namun juga tidak menolak, cuma diam dan akan memikirkan jalan keluar lainnya. Rupanya jalan keluar yang ia maksud bukan jalan terbaik, melainkan jalan pintas. Rasanya udah putus asa, bagaimana tidak, statusnya yang masih pelajar
Duit aja masih minta orang tua. Lah terus kalau kabur dari rumah, mau makan apa? Mau tinggal di mana? Pikiran itulah yang bikin Saiful menjadi jengkel. Ia nggak mau capek-capek kabur dan menghidupi pacar beserta bayinya. Akhirnya ia mengajak rekannya Rashid untuk melakukan misi jahat. Adegan yang sebenarnya cuma ditayangkan dalam film, malah dipraktekkan sama bocil ingusan yang lari dari tanggung jawab. Saat itu di tanggal 19 April, Saiful mengajak pacarnya untuk ketemuan. Sebagaimana Mia ceritakan di awal, Eni pamit pada kakeknya untuk membeli bakso. Rupanya ia janji temu sama sang kekasih. Secara nggak langsung Eni masuk perangkap. Ia dibawa kekasihnya ke daerah Semak Belukar yang berada di Dusun Mantren. Tepatnya di tepian sungai. Di sanalah ia dicekik dan dipisahkan kepalanya. Ini dilakukan oleh Rashid dengan tujuan mengaburkan identitas korban jika sampai jasadnya ditemukan. Kemudian kepalanya ditutupi dedaunan dan dibiarkan begitu saja. Sebenarnya ada skenario yang berbeda pada kenyataan, di mana para pelaku ini awalnya membawa cangkul dan hendak mengubur jasad itu. Namun karena tanahnya keras, mereka nggak jadi menggali dan meninggalkan jasad itu. Nah, setelah menuntaskan misi, merasa perbuatannya tak diketahui orang, mereka kembali ke rumah masing-masing dan hidup bebas tanpa perasaan bersalah. Seiring berjalannya waktu, hujan deras yang setiap hari mengguyur Banyuwangi membuat jasad korban terbawa arus hingga mengambang ke sungai dan berhasil ditemukan warga. Begitulah kurang lebih kronologi yang terjadi. Karena kejadian ini sudah 10 tahun yang lalu, tak banyak dokumentasi foto asli yang Mia temukan. Apalagi pelaku dan korban masih di bawah umur. Mari kita doakan saja untuk korban semoga diampuni segala dosa-dosanya, dan untuk keluarganya semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Sidang terhadap kedua pelaku digelar pada tanggal 9 Juni tahun 2014. Keduanya disidang secara terpisah dan anggota dari Polres Banyuwangi dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang. Karena saat itu ada indikasi bahwa keluarga korban juga beberapa organisasi masyarakat berencana untuk datang ke kantor pengadilan. Sidang yang dilakukan tertutup sempat tertunda karena orang tua terdakwa tidak dapat hadir. Ini dikarenakan banyak yang mengecam tindakan pelaku dan keluarga terdakwa merasa tidak aman. Namun keluarga korban tetap hadir demi mendengar putusan hukum yang dijatuhkan pada keduanya. Lantas beginilah hasilnya. Muhammad Rashid berusia 17 tahun sebagai penyerta pembunuhan dijatuhi hukuman 9 bulan penjara. Sedangkan aktor utama dijatuhi 9 tahun 6 bulan penjara. Mendengar putusan ini keluarga korban jelas nggak terima, apalagi kita ya. Tapi mau gimana lagi, pelaku masih di bawah umur, mereka juga dilindungi oleh hukum. Nah teman-teman, berarti di tahun 2024 ini kedua pelaku udah bebas ya, dan membaur pada masyarakat. Lantas apa nih pesan kalian pada mereka? Mari sejenak kita kirim doa ya untuk korban. Kalau gitu Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.